Suara lonceng gereja berdentang lembut setiap minggu pagi di sudut kota kecil di Jawa Tengah. Di rumah bercat putih di seberang jalan, keluarga kecil milik Yohanes tengah bersiap berangkat misa. Di depan cermin besar, dua gadis muda tampak rapi dengan gaun putih sederhana. Mereka adalah Maria, sang kakak berusia 23 tahun, dan Clara, adiknya yang 2 tahun lebih muda. Sejak kecil, keduanya dididik dalam keluarga Katolik yang sangat taat. Yohanes bukan hanya seorang ayah, tapi juga penginjil yang dikenal di jemaat. Ia sering berdiri di mimbar gereja, berbicara tentang kasih Tuhan dan keselamatan melalui Yesus. Istrinya sudah lama meninggal, sehingga Maria dan Clara menjadi pusat hidupnya. Dalam pandangan Yohanes, kedua anak gadisnya adalah kebanggaan sekaligus warisan imannya. "Maria, jangan lupa bawa kitabmu," ujar Yohanes lembut namun tegas. "Iya, ayah," jawab Maria sambil tersenyum, menyembunyikan rasa gelisah yang akhir-akhir ini kerap menyelinap di hatinya. Bagi Yohanes, rumah itu harus penuh doa, nyanyian rohani, dan ketaatan. Tapi bagi Maria, rumah itu mulai terasa seperti ruang yang tertutup bagi pertanyaan. Ia tak berani menyuarakan keresahannya, rasa ingin tahu yang selama ini ia tekan dalam diam. Malam-malamnya sering ia habiskan dengan membaca Bibel sendirian di kamar. Setiap ayat ia baca berulang-ulang, seolah mencari jawaban yang belum ditemukan. Ada bagian yang membuatnya bingung, terutama tentang ajaran Tritunggal dan perintah menutup aurat yang disebut dalam surat-surat Paulus. Ia merasa seperti menemukan teka-teki yang belum lengkap. Suatu malam, saat lampu kamarnya temaram, Maria menatap cermin. Ia melihat bayangan dirinya dengan rambut panjang terurai, gaun tanpa lengan, dan salib kecil di leher. Tapi entah kenapa, malam itu ia merasa seperti tidak sedang menatap dirinya sendiri. Ada suara kecil di hatinya yang berbisik, "Apakah ini benar seperti yang Tuhan mau?" Pertanyaan itu semakin kuat setiap kali ia melihat berita tentang perempuan berhijab di televisi. Ia sering terpaku, bukan karena kagum pada gaya berpakaian, tapi karena ada ketenangan di wajah mereka yang sulit dijelaskan. Suatu hari, saat di gereja, pastor membacakan surat 1 Korintus 11:5-6 tentang perempuan yang menutup kepala saat berdoa. Maria tertegun. Setelah misa selesai, ia membuka Bibelnya kembali dan membaca pelan ayat itu di bangku belakang. Sebab jika seorang perempuan tidak menudungi kepalanya, hendaklah juga rambutnya digunting. Tetapi jika bagi perempuan adalah kehinaan untuk digunting rambutnya atau dicukur gundul, hendaklah ia menudungi kepalanya. Tangannya bergetar. Ia menatap ayat itu lama, seolah menemukan sesuatu yang telah lama disembunyikan. Dalam hatinya bergema pertanyaan, mengapa sekarang tidak ada lagi yang melakukannya? Bukankah ini perintah Tuhan? Di rumah, ia mencoba menanyakan hal itu secara halus kepada ayahnya. "Ayah, dulu perempuan di Alkitab menutup kepala saat berdoa, ya?" tanyanya perlahan. Yohanes menatapnya tajam, lalu menjawab, "Itu dulu, Nak. Sekarang kita hidup dalam kasih dan kebebasan, bukan hukum." "Tapi, bukankah Tuhan tetap sama dari dulu sampai sekarang?" tanya Maria lagi dengan suara gemetar. Yohanes terdiam sejenak, lalu menepuk bahu putrinya. "Jangan terlalu banyak bertanya, Maria. Iman itu bukan untuk diperdebatkan, tapi dijalani." Sejak percakapan itu, Maria tahu satu hal, ada batas dalam rumah mereka untuk bertanya tentang kebenaran. Tapi bukannya surut, rasa ingin tahunya justru tumbuh makin kuat. Ia mulai mencari tafsir dan buku-buku teologi dari perpustakaan kampus tempatnya kuliah. Clara, sang adik, awalnya hanya menganggap kakaknya terlalu serius. Tapi ia mulai khawatir saat melihat Maria sering termenung di teras, menatap langit sore sambil memegang Bibel. "Kak, kamu kenapa akhir-akhir ini suka diam?" tanya Clara suatu sore. Maria tersenyum,
Aku cuma sedang berpikir tentang Tuhan, Clar. Tentang siapa dia sebenarnya. Clara mengernyit. Tapi bukankah kita sudah tahu? Tuhan itu Yesus, bukan? Maria menatap adiknya, lalu menggeleng pelan. Aku tidak tahu lagi, Clar. Mungkin Tuhan lebih besar dari yang selama ini kita pikirkan. Kalimat itu menancap di hati Clara. Ia tidak membantah, tapi juga tidak mengerti. Sejak hari itu, Clara mulai diam-diam memperhatikan kakaknya. Ia melihat Maria mulai berpakaian lebih sopan, menolak memakai rok pendek, dan lebih banyak berdoa sendirian di kamar. Suatu malam, Clara masuk diam-diam ke kamar Maria dan melihat meja kakaknya penuh dengan catatan, tulisan tangan yang membandingkan ayat Bible dengan potongan terjemahan Al-Quran yang ia temukan di internet. Di antara catatan itu, tertulis kalimat kecil di pojok kertas. Tuhan itu Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Clara membaca tulisan itu pelan, lalu menatap kakaknya yang tertidur dengan kitab terbuka di dada. Ada rasa aneh di dadanya, antara takut dan takjub. Ia mulai menyadari bahwa kakaknya sedang berjalan di jalan yang mungkin berbeda dari keyakinan keluarga mereka. Beberapa hari kemudian, Yohanes memanggil Maria. Ayah dengar kamu mulai membaca kitab lain. Apa benar? Suaranya datar tapi tegas. Maria menunduk. Aku hanya ingin memahami. Yah, aku ingin mengenal Tuhan lebih dalam. Tidak ada Tuhan lain selain Yesus. Maria, bentak Yohanes. Jangan sampai iblis menyesatkanmu. Maria menahan air mata. Ia tahu percakapan itu tidak akan membawa kemana-mana. Tapi dalam hatinya, keyakinan kecil mulai tumbuh. Ia tidak lagi takut untuk mencari kebenaran, karena ia yakin Tuhan yang sejati tidak akan marah pada hamba yang ingin mengenalnya. Malam itu, Maria menulis dalam buku hariannya, jika kebenaran memang dari Tuhan, maka ia tidak akan mematikan akal. Ia akan membawa kedamaian. Dan aku akan terus mencari, walau harus sendirian. Dari balik pintu, Clara membaca tulisan itu diam-diam. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia belum mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi, tapi di hatinya ia tahu, kakaknya sedang berjalan menuju sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. Dan sejak malam itu, dua perempuan kakak beradik itu tidak lagi sama. Rumah yang dulu penuh doa kini menjadi tempat lahirnya pencarian akan kebenaran yang kelak membawa mereka pada cahaya yang sesungguhnya. Cahaya yang tidak hanya membuka mata, tapi juga membuka hati. Pagi itu suasana kampus tenang. Hujan semalam meninggalkan embun di daun dan aroma tanah basah yang segar. Maria duduk di taman kecil dekat perpustakaan, memegang Bible yang sudah lusuh di tangannya. Di antara halaman-halamannya terselip banyak kertas catatan, penuh coretan dan tanda tanya. Ia membaca perlahan ayat demi ayat, seolah mencari sesuatu yang terus mengusik hatinya sejak beberapa bulan terakhir. Di hadapannya, Clara datang membawa 2 gelas teh hangat. Kak, kamu belum bosan baca itu terus? Kuliahmu gimana? Kamu bisa stres loh kalau terus mikirin hal berat. Maria tersenyum tipis. Aku nggak stres, Clar. Justru aku merasa semakin damai. Damai? Clara mengerutkan kening. Iya, jawab Maria, menatap halaman kitabnya. Tapi di sisi lain, aku juga takut. Karena semakin aku membaca, semakin banyak hal yang aku nggak bisa pahami. Clara menatap kakaknya dengan tatapan bingung. Ia tahu Maria selalu rajin berdoa, tapi kini kakaknya seperti sedang berjalan di jalan yang tidak diketahui ujungnya. Hari-hari berikutnya, Maria mulai fokus mempelajari satu hal yang terus menggema dalam pikirannya, perintah menutup aurat. Ia membaca surat 1 Korintus 11 berulang-ulang, membandingkan berbagai terjemahan, hingga akhirnya ia menuliskan kalimat di catatannya. Perempuan yang tidak menudungi kepalanya ketika berdoa adalah sama seperti yang mencukur rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah kehinaan untuk dicukur, hendaklah ia menudungi kepalanya. Maria berhenti membaca. Ia menatap kata, menudungi kepala, lama sekali. Dalam benaknya,
Muncul gambar perempuan-perempuan zaman dahulu yang mengenakan kerudung panjang ketika beribadah. Ia bahkan menemukan lukisan lama Bunda Maria, sosok suci yang selalu digambarkan berkerudung. Kalau Bunda Maria menutup kepala, kenapa perempuan sekarang tidak? Bisiknya lirih. Ia mulai membaca buku sejarah gereja kuno. Dari sana ia tahu bahwa perempuan-perempuan pengikut Yesus dulu juga menutup aurat mereka. Tapi entah sejak kapan, tradisi itu mulai hilang, tergantikan dengan pemahaman bahwa iman lebih penting daripada aturan pakaian. Hari demi hari, pertanyaan itu semakin berat di dadanya. Hingga suatu sore, saat pulang kuliah, Maria melihat seorang dosen muslimah mengenakan jilbab rapi sedang membantu mahasiswa. Wajahnya tenang, tutur katanya lembut, dan ada cahaya keibuan di matanya. Tanpa sadar, Maria memperhatikan dosen itu lama. Beberapa hari kemudian, ia memberanikan diri menghampiri dosen itu seusai kuliah agama lintas budaya. "Bu, maaf, saya ingin bertanya sesuatu yang agak pribadi," ucapnya gugup. Dosen itu tersenyum. "Silakan, Nak, ada apa?" "Saya bukan Muslim, Bu. Tapi saya membaca bahwa perempuan dalam kitab kami dulu juga menutup kepala saat berdoa. Mengapa dalam Islam, perempuan wajib berhijab? Apa maknanya?" Dosen itu terdiam sejenak, lalu menjawab dengan lembut, "Nak, menutup aurat itu bukan sekadar aturan berpakaian. Itu bentuk penghormatan pada diri sendiri. Dalam Islam, perempuan itu dimuliakan, bukan diperlihatkan." Maria menelan ludah. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang menyentuh jiwanya. "Dan," lanjut dosen itu sambil tersenyum, "perintah itu datang langsung dari Allah. Bukan untuk mengekang, tapi untuk melindungi." Malamnya, Maria tidak bisa tidur. Ia memandangi jilbab kecil yang ia beli diam-diam dari toko muslim di pinggir jalan. Ia memegangnya dengan hati berdebar. Ia ingin mencoba, tapi juga takut. Akhirnya, ia memakainya di depan cermin. Perlahan, rapi, menutupi rambutnya sepenuhnya. Begitu kain itu menutupi kepala, air matanya jatuh. Ia melihat pantulan dirinya di cermin. Tapi kali ini berbeda. Ada perasaan tenang, seolah jiwanya diselimuti sesuatu yang lembut dan suci. "Apakah ini yang selama ini aku cari?" bisiknya. Esok harinya, Maria memberanikan diri keluar kamar dengan jilbab itu. Ia tahu ayahnya pasti kaget, tapi ia ingin melihat bagaimana rasanya hidup dengan kebenaran yang ia temukan. Namun sebelum sempat keluar rumah, Clara masuk ke kamarnya dan terperangah. "Kak, kamu pakai itu?" Maria tersenyum. "Iya, aku cuma ingin tahu bagaimana rasanya menaati apa yang aku baca." Clara menatapnya khawatir. "Ayah bisa marah besar kalau lihat. Kamu tahu kan?" Maria mengangguk pelan. "Aku tahu. Tapi aku juga tahu, kalau aku terus berpura-pura, aku nggak akan pernah tenang." Hari itu, Maria melepas jilbabnya sebelum ayahnya pulang. Tapi rasa damai yang ia rasakan saat mengenakannya tidak bisa hilang dari hatinya. Ia mulai semakin dalam mencari tahu tentang Islam, membaca Al-Quran terjemahan di internet, dan menonton kisah mualaf di YouTube. Sampai suatu hari, Clara memergokinya tengah menonton ceramah seorang ustaz yang menjelaskan tentang tauhid, bahwa Tuhan itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Clara duduk di samping kakaknya, tanpa berkata apa-apa. Mereka menonton bersama sampai akhir. Ketika video itu selesai, Clara menatap Maria dan berkata lirih, "Kak, aku merasa kata-kata itu masuk ke hatiku." Maria menatap adiknya. Matanya berkaca. "Kamu juga merasakannya?" "Ya." Clara mengangguk. "Entah kenapa, aku merasa seperti mendengar sesuatu yang selama ini hilang." Sejak malam itu, mereka berdua mulai belajar bersama. Mereka membandingkan ayat-ayat Bible dan Al-Quran, mencari kesamaan dan perbedaan, hingga menyadari bahwa ajaran tauhid ternyata juga pernah disinggung dalam kitab mereka. Malam demi malam mereka isi dengan diskusi panjang, air mata, dan doa. Mereka tidak tahu kemana perjalanan ini akan membawa,
Tapi satu hal pasti, mereka sedang berjalan menuju sesuatu yang besar. Dalam sebuah malam yang sunyi, Maria menulis lagi di buku hariannya. Aku mulai mengerti mengapa hatiku tak pernah tenang. Karena selama ini aku mencintai Tuhan, tapi belum mengenalnya dengan benar. Dan hari ini, lewat ayat tentang hijab, Tuhan menunjukkan jalannya kepadaku. Clara yang duduk di sisi ranjang menatap kakaknya penuh haru. Kak, apa kamu yakin kita bisa teruskan semua ini? Tanyanya lirih. Maria menatap langit-langit, lalu menjawab pelan. Kebenaran itu bukan soal berani atau tidak, tapi soal siap atau tidak menerimanya. Malam itu, dua perempuan kakak adik itu terdiam lama. Hanya suara jangkrik di luar yang terdengar. Tapi di dalam hati mereka, telah terjadi sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah panggilan halus menuju cahaya yang tak lagi bisa diabaikan. Mereka belum tahu bahwa perjalanan yang akan datang tidak hanya mengguncang iman, tapi juga menguji cinta kepada ayah, kepada keluarga, dan kepada Tuhan yang sesungguhnya. Hari itu matahari bersinar cerah, tapi hati Maria dan Clara terasa berat. Mereka baru saja pulang dari kampus setelah mengikuti kelas lintas agama yang diampu oleh Bu Rahma, dosen muslimah yang dulu sempat menjawab pertanyaan Maria tentang makna hijab. Dalam setiap pertemuan, Bu Rahma selalu menjelaskan dengan bijak, tanpa menyinggung, tanpa menghakimi, hanya menyampaikan kebenaran dengan kelembutan. Kata-katanya seolah menjadi penuntun kecil yang menerangi jalan yang sedang gelap dalam hati dua saudari itu. Sore itu, setelah kelas selesai, Maria memberanikan diri mendekati Bu Rahma lagi. Bu, katanya pelan, bolehkah saya belajar lebih banyak tentang Islam? Bukan untuk pindah agama, hanya untuk tahu. Bu Rahma tersenyum hangat. Nak, mencari ilmu tidak pernah salah. Justru itu tanda bahwa hatimu hidup. Datanglah ke rumah ibu besok sore. Kita bisa bicara pelan-pelan. Clara, yang berdiri di samping kakaknya, mengangguk setuju. Meski ragu, ia juga penasaran. Dalam hatinya, ia ingin tahu apa sebenarnya yang membuat banyak orang memeluk Islam dengan tenang dan yakin. Keesokan harinya, mereka berdua datang ke rumah Bu Rahma. Rumah itu sederhana, tapi terasa damai. Aroma kayu manis dari dapur menyambut mereka, dan suara lantunan ayat Al-Quran terdengar lembut dari radio kecil di ruang tamu. Entah mengapa, suasana rumah itu membuat mereka merasa aman, seolah ada sesuatu yang menenangkan jiwa. Bu Rahma menyuguhkan teh hangat. Kalian sudah siap belajar? Maria dan Clara mengangguk. Baik, kata Bu Rahma lembut. Kalian sering membaca Bible, bukan? Maka kalian pasti tahu bahwa Tuhan itu Esa. Dalam Islam, kami menyebutnya Allah. Dialah satu-satunya yang mencipta langit dan bumi, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada yang setara dengannya. Maria terdiam, menatap meja kayu di hadapannya. Kalimat itu seperti mengetuk pintu hatinya. Clara perlahan berbisik, itu mirip dengan yang sering kita pikirkan, Kak. Bu Rahma tersenyum, seolah memahami kebingungan mereka. Tuhan tidak butuh perantara untuk didoakan. Setiap manusia bisa langsung berbicara kepadanya. Itulah indahnya Islam, hubungan langsung antara hamba dan pencipta. Air mata menetes di pipi Maria tanpa ia sadari. Ia ingat berapa kali ia berdoa di depan patung, memohon keajaiban tapi selalu merasa jauh. Sekarang, mendengar bahwa ada jalan untuk berbicara langsung dengan Tuhan tanpa perantara, hatinya bergetar. Bu, katanya dengan suara parau, bagaimana rasanya menyembah Allah? Bu Rahma menatapnya penuh kasih. Rasanya seperti pulang. Nak, seperti menemukan rumah yang selama ini kamu cari. Kata-kata itu menembus hati Maria. Malam itu, saat mereka pulang, keduanya tak banyak bicara. Hanya diam, tapi masing-masing tahu, sesuatu sedang tumbuh di hati mereka, sesuatu yang halus tapi kuat. Beberapa hari kemudian, mereka kembali ke rumah Bu Rahma untuk belajar lagi. Kali ini, sang dosen mengajarkan mereka wudhu dan gerakan salat. Ini cara kami bersuci sebelum berdiri di hadapan Allah, jelas Bu Rahma sambil menunjukkan langkah-langkahnya.
Maria memperhatikan dengan seksama, lalu menirukan gerakan itu. Saat air menyentuh wajahnya, ada rasa sejuk yang tak biasa. Ia merasa seolah semua beban dan kebingungan yang menumpuk selama ini mulai larut bersama aliran air itu. Clara ikut menirukan. Rasanya seperti bersih dari dalam, ucapnya pelan. Bu Rahma tersenyum, karena memang itu tujuannya. Nak, bukan hanya membersihkan tubuh, tapi juga hati. Malam harinya, setelah pulang ke kos, Maria tidak bisa tidur. Ia duduk di lantai dengan mushaf terjemahan yang diberikan Bu Rahma. Tangannya gemetar saat membuka halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ia membaca kalimat itu perlahan. Air matanya jatuh tanpa henti. Ya Allah, bisiknya, kalau engkau benar yang selama ini kucari, tuntun aku. Aku lelah mencari tanpa arah. Clara mendekat, menatap kakaknya yang menangis. Ia menggenggam tangan Maria dan berkata lirih, "Kak, aku juga merasakan hal yang sama. Aku tidak mau hidup tanpa tahu siapa Tuhanku yang sebenarnya." Malam itu, dalam keheningan, dua perempuan itu berdoa bersama dengan cara yang sederhana. Mereka tidak tahu doa dalam bahasa Arab, tapi dari hati mereka mengalir kalimat tulus yang mungkin menjadi doa terindah yang pernah mereka panjatkan. Beberapa hari kemudian, Bu Rahma mengajak mereka bertemu dengan seorang ustaz di masjid kampus. Awalnya mereka ragu, takut ketahuan teman-teman atau dosen lain. Tapi Bu Rahma meyakinkan, tidak ada yang perlu ditakuti. Allah menjaga setiap niat yang tulus. Mereka duduk di ruangan kecil di samping masjid. Ustaz itu, pria tua dengan janggut putih dan senyum ramah, menatap keduanya dengan penuh kasih. "Anak-anak, kalian datang ke sini karena ingin mengenal Islam lebih dalam." Maria mengangguk. "Kami tidak datang karena ingin melawan siapapun, Pak. Kami hanya ingin tahu kebenaran." Ustaz itu mengangguk pelan. "Kebenaran itu tidak perlu dicari jauh-jauh. Nak, ia sudah mengetuk hatimu. Kalian hanya perlu membukakan pintunya." Hening sejenak. Lalu dengan suara gemetar, Maria bertanya, "Kalau kami sudah yakin bahwa Allah satu, dan Muhammad adalah utusannya, apa yang harus kami lakukan?" Ustaz itu tersenyum. "Ucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan itu, kalian bersaksi bahwa hanya Allah yang disembah, dan Nabi Muhammad adalah utusannya." Clara memegang tangan kakaknya erat-erat. "Kak, kita siap." Maria mengangguk sambil menahan air mata. "Kita sudah mencari terlalu lama. Clar, inilah waktunya pulang." Dengan suara bergetar dan air mata yang mengalir deras, keduanya mengucapkan kalimat itu bersama. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Ruangan itu hening. Hanya isak tangis kecil terdengar. Bu Rahma dan ustaz itu menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Seluruh tubuh Maria terasa ringan, seolah beban bertahun-tahun menghilang. Clara pun menutup wajahnya, menangis haru. Mereka saling berpelukan, berbisik pelan, "Kita sudah menemukan rumah kita, Kak." Sejak hari itu, hidup mereka berubah selamanya. Bukan karena status agama baru, tapi karena mereka akhirnya menemukan kedamaian sejati. Hati yang dulu gelisah kini tenang. Setiap sujud yang mereka pelajari dari nol terasa seperti menyentuh kasih Tuhan secara langsung. Maria menulis dalam buku hariannya malam itu, "Hari ini aku menangis bukan karena kehilangan, tapi karena menemukan. Aku tidak lagi takut. Aku tahu siapa Tuhanku, dan aku tahu bahwa jalan ini benar." Clara menambahkan di halaman berikutnya, "Kami tak tahu apa yang menanti di depan. Tapi jika ini jalan yang Allah tunjukkan, kami akan melangkah, meski harus sendirian." Mereka tak tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Perjalanan yang akan menguji cinta, keteguhan, dan makna sejati dari keikhlasan kepada Allah. Malam itu udara terasa berat di rumah keluarga Yohanes. Suasana yang biasanya hangat dengan doa malam dan alunan gitar kecil berubah menjadi tegang.
Maria dan Clara duduk di ruang tamu dengan wajah pucat, memegang tas kecil berisi pakaian seadanya. Di depan mereka, ayahnya berdiri dengan wajah merah padam, urat leher menegang, matanya tak lagi menyimpan kasih yang dulu menenangkan. Ayah hanya ingin dengar langsung dari mulut kalian. Suara Yohanes bergetar menahan amarah. Apa benar? Kalian sudah berpindah keyakinan? Maria menatap Clara. Matanya memohon kekuatan. Ia tahu apapun yang dikatakannya akan mengubah hidup mereka selamanya. Dengan suara lirih namun mantap, Maria menjawab, "Iya, Yah, kami menemukan kebenaran tentang Tuhan Yang Esa. Kami sudah bersyahadat." Belum sempat Maria menyelesaikan kalimatnya, suara keras meja dipukul menggema di seluruh rumah. Yohanes menatap tajam dua anak perempuan yang dulu dibanggakannya. "Kalian mempermalukan keluarga ini. Aku seorang penginjil. Bagaimana bisa anakku sendiri menghina salib dengan masuk Islam? Kalian telah dirasuki setan." Clara menunduk. Air matanya menetes membasahi pipi. Ia ingin berlari memeluk ayahnya, tapi langkahnya terhenti ketika melihat wajah sang ayah yang begitu murka. "Ayah, kami tidak bermaksud menghina. Kami hanya ingin menjalankan ajaran Tuhan yang sebenarnya. Kami menemukan dalam Bible perintah untuk menutup aurat, untuk menyembah Tuhan Yang Esa, tanpa sekutu." "Cukup!" teriak Yohanes dengan suara yang memecah malam. "Aku tidak mau dengar lagi omong kosong kalian. Kalau kalian benar-benar yakin dengan keputusan itu, maka mulai malam ini, kalian bukan lagi anak-anakku." Kata-kata itu bagai pedang yang menembus dada. Maria menatap ayahnya dengan mata membasah. "Yah, tolong jangan begitu. Kami tetap mencintai ayah. Kami hanya ingin jujur pada hati kami. Tuhan yang kami sembah masih Tuhan yang sama. Hanya kami ingin menyembahnya dengan cara yang benar." Namun Yohanes berbalik, mengambil Alkitab dari meja, lalu menatap mereka dengan pandangan kecewa. "Kalian telah memilih jalan sendiri. Pergi. Jangan pernah kembali ke rumah ini. Aku lebih baik kehilangan kalian daripada melihat kalian menjadi pengikut Muhammad." Sontak, Clara menangis terseduh. "Ayah," panggilnya lirih. Tapi Maria menarik tangannya, menatap adiknya dengan mata penuh air namun tegas. "Sudah, Clara, mari kita pergi. Kita tidak boleh membalas dengan kemarahan. Semoga suatu hari nanti ayah mengerti." Langkah mereka meninggalkan rumah malam itu terasa begitu panjang dan menyakitkan. Dingin menusuk kulit, tapi hati mereka jauh lebih dingin. Maria menggenggam tangan adiknya kuat-kuat, sementara tangis Clara tak berhenti. Di belakang mereka, pintu rumah tertutup keras. Suara yang akan mereka kenang seumur hidup sebagai simbol perpisahan. Mereka berjalan tanpa arah. Rumah sudah bukan tempat pulang. Beberapa tetangga memandang dengan heran. Ada yang berbisik-bisik, sebagian mencibir. "Kasihan, anak pendeta yang jadi mualaf," kata seseorang dengan nada sinis. Tapi Maria menunduk, menahan air mata yang ingin tumpah lagi. Malam itu, mereka berdua menginap di rumah seorang sahabat lama Maria, seorang muslimah bernama Rani. Rani menyambut mereka dengan pelukan hangat. "Kalian tidak sendiri," katanya lembut. "Allah selalu bersama hamba yang sabar." Clara memeluk Rani sambil menangis. "Kami tidak punya siapa-siapa lagi, Ran." Rani mengusap rambut Clara. "Kalian masih punya Allah, dan kalian punya satu sama lain." Beberapa hari berikutnya, hidup mereka berubah total. Dari keluarga terpandang menjadi dua perempuan yang harus berjuang dari nol. Maria mencari pekerjaan sebagai guru les privat, sementara Clara membantu di toko kecil milik Rani. Setiap malam, mereka menunaikan salat berjamaah, berdoa agar hati ayah mereka suatu hari nanti dilembutkan. "Maria," ujar Clara suatu malam di atas sajadah, "menurutmu ayah akan memaafkan kita?" Maria terdiam sejenak sebelum menjawab. "Aku percaya, Clara. Mungkin tidak sekarang, tapi suatu saat nanti Allah akan pertemukan kita kembali. Aku yakin, ayah hanya tersesat karena belum melihat kebenaran seperti yang kita lihat."
Clara mengangguk pelan, lalu memeluk kakaknya. Aku tidak menyesal, Kak. Meski ayah marah, aku tahu kita sudah memilih jalan yang benar. Maria tersenyum tipis. Itulah kekuatan iman, Dik. Kadang untuk menuju cahaya, kita harus melewati kegelapan dulu. Waktu berjalan, minggu berganti bulan. Meski perih masih terasa, keduanya tetap tegar. Mereka belajar Al-Quran, memperdalam Islam dengan guru-guru yang penuh kasih. Maria mulai memakai jilbab dengan bangga, sesuatu yang dulu membuatnya bingung saat membaca Bible. Kini, hijab itu menjadi simbol ketaatan dan ketenangan batinnya. Namun, di sisi lain, jauh di rumah lama mereka, Yohanes hidup dalam sepi. Sejak dua putrinya pergi, rumah itu seperti kehilangan cahaya. Istrinya sudah lama meninggal, dan kini hanya ada sunyi. Setiap kali melihat foto masa kecil Maria dan Clara, dadanya terasa sesak. Kadang, di tengah malam, ia mendengar gema suara tawa mereka di kepalanya. Ia teringat bagaimana dulu mereka sering memintanya membacakan kisah nabi-nabi. Tapi ego dan amarah menutup hatinya. Ia selalu berkata dalam hati, "Aku benar, mereka yang salah." Namun seiring waktu, rasa rindu mulai mengalahkan kemarahan. Ia mulai bertanya-tanya, mengapa dua anakku begitu yakin meninggalkan imannya? Apa yang mereka temukan? Tapi setiap kali pikiran itu muncul, ia buru-buru menghapusnya dengan doa. Sementara itu, Maria dan Clara terus menata hidup dengan iman dan kesabaran. Mereka tahu jalan yang mereka pilih tidak mudah, tapi setiap sujud adalah bukti cinta mereka pada Tuhan. Dalam keheningan malam, mereka selalu berdoa hal yang sama. Ya Allah, jangan biarkan hati ayah kami keras selamanya. Bukalah hatinya untuk menerima kebenaran-Mu. Dan jika Engkau berkenan, pertemukan kami lagi dalam keadaan beriman kepadamu. Malam-malam panjang itu menjadi saksi bagaimana dua perempuan muda menjaga harapan di tengah luka. Mereka percaya Allah tidak pernah tidur, dan setiap air mata yang jatuh karena iman akan diganti dengan kebahagiaan yang tak terduga kelak. Mereka belum tahu kapan waktunya, tapi mereka yakin, suatu hari nanti, doa itu akan dijawab dengan cara yang paling indah. 3 tahun sudah berlalu sejak malam kelam pengusiran itu. Hidup Maria dan Clara tak pernah mudah. Namun keduanya memilih untuk terus melangkah tanpa menoleh ke belakang. Mereka tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Hanya satu kamar dengan atap seng yang bocor bila hujan deras. Tapi di tempat sederhana itulah, mereka menemukan ketenangan yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Setiap pagi, Maria bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan sederhana sebelum berangkat mengajar anak-anak di lingkungan sekitar. Ia mengajar membaca, menulis, dan mengaji di musyalah kecil yang dibangun dari sumbangan warga. Walau upahnya tidak seberapa, ia menjalaninya dengan ikhlas. Ilmu yang bermanfaat akan jadi amal jariah, katanya suatu hari pada Clara sambil tersenyum. Clara pun tidak tinggal diam. Ia bekerja di sebuah toko buku milik seorang muslimah tua bernama Bu Aminah. Di sana, Clara belajar banyak hal tentang kesabaran dan ketulusan. Setiap kali melihat orang datang membeli Al-Quran, hatinya tergetar. Ia teringat masa-masa ketika dulu ia ragu, tapi kini hatinya teguh. Dulu aku mencari kebenaran lewat ayat Bible, katanya pada Bu Aminah. Kini aku menemukannya di dalam Al-Quran. Bu Aminah tersenyum bijak. Nak, Allah memberi petunjuk pada siapa yang Ia kehendaki. Tidak semua orang seberani kamu. Kadang, untuk menemukan cahaya, kita harus rela meninggalkan kenyamanan lama. Hari-hari mereka sederhana tapi penuh makna. Saat malam tiba, mereka duduk berdua di teras kontrakan, menikmati angin malam sambil berbicara tentang masa depan. "Kak," ujar Clara, "aku ingin suatu hari bisa kuliah di Universitas Islam. Aku ingin belajar tafsir Al-Quran lebih dalam. Aku ingin bisa menjawab pertanyaan orang-orang yang dulu menghina kita, bukan dengan marah, tapi dengan ilmu." Maria tersenyum bangga. Itu cita-cita mulia. Clara, Allah akan bukakan jalan bagi orang yang ikhlas. Dan benar saja,
Beberapa bulan kemudian, Clara mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Fakultas Studi Islam. Itu menjadi kabar bahagia yang menghapus sebagian besar kesedihan masa lalu. Maria memeluk adiknya erat-erat. Air mata bahagia menetes. "Lihat, Allah tak pernah meninggalkan kita," katanya dengan suara bergetar. Namun perjalanan mereka tidak selalu mulus. Tak jarang mereka masih mendapat cibiran dari orang-orang yang mengenal masa lalu mereka. Ada yang menuduh mereka murtad dari keluarga, ada pula yang menyebut mereka telah mencoreng nama besar ayahnya. Tapi Maria dan Clara memilih diam. Mereka belajar membalas keburukan dengan doa. Suatu sore, Maria sedang mengajar anak-anak mengaji ketika salah satu ibu murid datang menghampirinya. "Bu Guru Maria," katanya lembut, "saya dulu sempat salah paham tentang ibu. Tapi sekarang saya lihat sendiri bagaimana ibu sabar. Bagaimana ibu memperlakukan anak-anak dengan penuh kasih. Saya malu pernah menilai buruk." Maria tersenyum. Matanya berkaca-kaca. "Tidak apa-apa, Bu. Hidup ini memang ujian. Saya hanya ingin mengabdi lewat jalan yang Allah pilihkan." Sore itu, matahari perlahan tenggelam di balik awan jingga, seolah memberi isyarat bahwa kesabaran akan selalu berbuah indah. Malamnya, Maria dan Clara kembali berbincang setelah salat Isya. Clara menceritakan kisah di kampus tentang seorang dosen yang dulu juga seorang pendeta sebelum menjadi mualaf. Beliau bilang, hidayah itu seperti cahaya yang masuk ke hati. Tak bisa dipaksa, tapi ketika sudah datang, tak ada yang bisa menolak. Maria menatap langit-langit. Hatinya hangat mendengar cerita itu. "Aku jadi teringat ayah," katanya lirih. "Aku sering berdoa, semoga suatu hari cahaya itu juga masuk ke hatinya." Clara terdiam sesaat, lalu menggenggam tangan kakaknya. "Doa kita tidak akan sia-sia, Kak. Allah Maha mendengar." Tahun-tahun berikutnya berjalan dalam keteguhan dan pengharapan. Clara lulus kuliah dengan prestasi gemilang. Ia mulai menjadi pembicara di berbagai acara dakwah untuk pemuda-pemudi mualaf. Sementara Maria membuka lembaga kecil bernama Pelita Hati, yang membantu para perempuan mualaf yang ditolak keluarganya. Di lembaga itu, Maria sering menerima kisah yang serupa dengan dirinya. Perempuan yang diusir karena memilih Islam, atau remaja yang diputuskan hubungan oleh keluarga karena memeluk syahadat. Ia selalu mendengarkan mereka dengan sabar, memberi pelukan hangat, dan berkata lembut, "Jangan takut, kalian tidak sendiri. Allah tidak akan meninggalkanmu." Setiap kali melihat wajah-wajah yang terluka tapi tegar itu, Maria semakin yakin bahwa perjuangannya dulu tidak sia-sia. Ia telah melalui jalan terjal agar bisa menjadi penolong bagi mereka yang kini menapaki jalan yang sama. Suatu hari, saat Maria mengisi kajian tentang kesabaran di masjid kecil dekat rumah, seorang jamaah bertanya, "Ustazah, bagaimana cara bertahan ketika semua orang meninggalkan kita karena iman?" Maria tersenyum lembut. Dengan mengingat bahwa Allah tidak pernah pergi. Ketika manusia menjauh, itu tanda Allah ingin kita lebih dekat dengannya. Kadang, kehilangan adalah cara Allah untuk menunjukkan siapa yang benar-benar peduli. Jawaban itu membuat banyak orang terisak. Tak sedikit yang datang padanya setelah kajian untuk sekadar memeluk dan mengucap terima kasih. Namun meski kehidupannya sudah mulai tenang, setiap kali malam tiba, Maria tetap tak bisa berhenti merindukan ayahnya. Ia membayangkan bagaimana keadaan Yohanes sekarang. Apakah ia masih marah? Apakah ia sehat? Apakah ia pernah membaca surat-surat yang diam-diam Maria kirim lewat saudara jauhnya? Di sisi lain, Clara yang kini menjadi dosen muda juga merasakan hal yang sama. Dalam setiap doanya, ia tak pernah lupa menyebut nama sang ayah. "Ya Allah, Engkau Maha membolak-balikan hati. Lembutkan hati ayah kami. Tunjukkan padanya cahaya yang telah Engkau tunjukkan pada kami." Mereka berdua tahu, hanya doa yang bisa menembus jarak sejauh apapun. Hingga suatu malam, tepat di hari ulang tahun Clara yang ke-30, Maria bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat seorang lelaki tua berjalan di padang pasir, membawa tasbih. Wajahnya bersinar dan bibirnya bergetar menyebut nama Allah.
Lelaki itu menatap Maria sambil tersenyum dan berkata, "Anakku, doa kalian sudah Allah dengar." Maria terbangun dengan air mata di pipi. Ia tak tahu makna mimpi itu, tapi hatinya berdebar penuh harapan. Mungkin, hanya mungkin, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Sesuatu yang selama ini mereka nantikan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Maria dan Clara menangis bukan karena sedih, tapi karena keyakinan yang semakin kuat, bahwa doa tidak pernah sia-sia, dan waktu hanyalah ujian kesabaran menuju janji Allah yang paling indah. Sudah 12 tahun berlalu sejak malam pengusiran itu. Rambut Yohanes kini memutih, langkahnya pelan, dan matanya tak seterang dulu. Ia masih tinggal di rumah lamanya, tapi suasananya tak lagi sama. Dinding-dindingnya sunyi, dan setiap sudut menyimpan kenangan dua putri yang dulu ia usir dalam amarah. Foto Maria dan Clara yang dulu ia singkirkan kini kembali ia pasang di ruang tamu, tak jauh dari salib kayu yang dulu menjadi pusat doanya. Di usia tuanya, Yohanes sering termenung sendirian di kursi goyang sambil menatap langit-langit rumah. Ada penyesalan yang tumbuh diam-diam di hatinya, penyesalan yang semakin hari semakin dalam. Apa yang mereka salahkan? Tuhan, gumamnya lirih. Mereka hanya mencari kebenaran, tapi aku mengusir mereka. Suatu malam, setelah kebaktian, Yohanes duduk di kamar kerjanya. Di hadapannya terbuka sebuah Alkitab yang sudah lusuh. Ia membaca kembali ayat demi ayat, mencari ketenangan yang dulu ia rasakan. Namun entah mengapa, kali ini ada rasa hampa. Ia berhenti di sebuah bagian dalam surat 1 Korintus yang berbicara tentang kesopanan perempuan, tentang menutup kepala sebagai tanda penghormatan kepada Tuhan. Tangan Yohanes bergetar. Ayat itu yang dulu menjadi alasan anak-anaknya mulai mempertanyakan ajaran yang mereka ikuti. Ayat yang dulu ia abaikan dan malah membuatnya marah. Kini, ia membaca ayat itu dengan mata terbuka. Menutup kepala sebagai tanda hormat kepada Tuhan, bisiknya pelan. Bukankah itu yang mereka katakan dulu? Malam itu, Yohanes tidak bisa tidur. Suara hati terus berbisik, mengguncang keyakinan yang selama ini ia jaga rapat-rapat. Ia mulai mencari buku-buku lama tentang sejarah agama. Ia membuka internet, membaca tulisan para teolog, bahkan menonton ceramah lintas agama yang menjelaskan hubungan antara Bible dan ajaran Islam. Hari demi hari, hatinya semakin gelisah. Setiap kali ia membaca tentang ajaran tauhid, tentang Tuhan yang esa tanpa sekutu, ada sesuatu yang bergetar di dadanya. Ia teringat bagaimana Maria dan Clara dulu menangis menjelaskan bahwa mereka tidak menghina Tuhan, melainkan ingin menyembahnya dengan cara yang benar. Apakah mungkin mereka benar? Katanya suatu sore dengan mata berkaca-kaca. Rasa bersalah terus menghantuinya. Ia mulai kehilangan semangat berkhotbah di gereja. Setiap kali berbicara tentang kasih dan pengampunan, wajah kedua putrinya muncul di benaknya. Ia merasa seperti munafik, mengajarkan kasih tapi menolak dua anaknya hanya karena perbedaan keyakinan. Hingga pada suatu malam Jumat, Yohanes bermimpi. Dalam mimpinya, ia berjalan di padang pasir luas, sendirian, haus, dan kelelahan. Di kejauhan, ia melihat dua perempuan berpakaian putih berhijab. Wajah mereka bercahaya. Mereka memanggilnya lembut. "Ayah, pulanglah. Tuhan telah memaafkanmu." Yohanes berlari menghampiri mereka, tapi sebelum ia sampai, keduanya menghilang dalam cahaya yang terang. Ia terbangun dengan napas terengah dan air mata mengalir deras. Sejak malam itu, hidup Yohanes berubah. Ia mulai berdoa dengan cara berbeda, tidak lagi memohon dengan kata-kata ritual, tapi berbicara langsung kepada Tuhan dalam keheningan. Ia meminta petunjuk, meminta ampun, meminta kekuatan untuk mengerti. Tak lama kemudian, takdir mempertemukannya dengan seorang ustaz bernama Ahmad Syakir, seorang mualaf juga yang dulu pernah menjadi pendeta. Pertemuan itu terjadi secara tidak sengaja di sebuah rumah sakit ketika Yohanes sedang menjenguk tetangganya yang sakit. Ustaz Ahmad mendengar namanya dan menatapnya dengan senyum ramah. "Bapak Yohanes ya? Saya dulu juga seperti Bapak, mencari Tuhan tapi selalu terjebak pada tradisi.
kata Ustaz Ahmad lembut. Sampai akhirnya saya menemukan bahwa Tuhan yang saya cari selama ini ternyata sangat dekat, tanpa perantara, tanpa bentuk, hanya Dia yang esa. Yohanes tertegun. Kata-kata itu menyentuh hatinya. Mereka berbincang lama di rumah sakit itu, membahas ayat-ayat tentang tauhid, tentang kesamaan ajaran para nabi, dan tentang cinta Tuhan yang universal. Semakin lama Yohanes mendengarkan, semakin banyak air mata yang jatuh tanpa ia sadari. Jadi, Tuhan yang kalian sembah, Allah, itu juga Tuhan yang disebut dalam kitab saya? Tanya Yohanes lirih. Ustaz Ahmad tersenyum, menepuk bahunya. Ya, Pak, Dia Tuhan yang sama, hanya cara penyembahan dan pemahaman manusia yang berbeda. Tapi kebenaran itu tetap satu. Hari-hari berikutnya, Yohanes mulai sering datang ke rumah Ustaz Ahmad. Ia membaca terjemahan Al-Quran, mendengarkan tafsir, dan berdiskusi dengan hati terbuka. Semakin ia belajar, semakin ia merasa damai. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Yohanes merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Suatu sore, setelah membaca surat Al-Ikhlas, air matanya mengalir deras. Ia menutup mushaf itu dengan tangan bergetar, lalu berkata, "Inilah kebenaran yang mereka bicarakan, inilah yang mereka perjuangkan." Dengan penuh haru, ia memutuskan memeluk Islam. Di masjid kecil di pinggiran kota, di hadapan Ustaz Ahmad dan beberapa saksi, Yohanes mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara serak. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Air matanya tumpah tanpa henti. Rasanya seperti beban bertahun-tahun terangkat dari dadanya. Ia memilih nama baru, Yusuf, tanda kelahiran iman barunya. Sejak hari itu, hidupnya berubah. Ia belajar salat, membaca Al-Quran, dan berusaha memperbaiki segala yang pernah ia hancurkan. Namun satu hal yang terus ia doakan setiap hari adalah agar Allah mempertemukannya kembali dengan Maria dan Clara. Ya Allah, doanya setiap selesai salat, aku telah menyesal, aku telah Engkau beri petunjuk. Izinkan aku memeluk anak-anakku lagi, bukan untuk menghakimi, tapi untuk meminta maaf. Bulan berganti bulan. Suatu hari, di pengajian, ia mendengar pengumuman tentang program umroh bagi para mualaf yang disponsori oleh lembaga zakat. Tanpa berpikir panjang, Yusuf mendaftar. Ia ingin berangkat ke Tanah Suci, bukan hanya untuk beribadah, tapi juga untuk memohon ampun atas dosa masa lalunya, terutama kepada 2 putrinya. Sebelum berangkat, ia duduk di teras rumah, menatap langit sore. "Maria, Clara," bisiknya pelan. "Kalau kalian mendengar doa ayah, ketahuilah, ayah mencintai kalian, dan ayah kini mengerti." Di bawah cahaya senja, wajah Yusuf tampak damai. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar dekat dengan Tuhan. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di Tanah Suci nanti. Tapi di hatinya, ada keyakinan kuat bahwa Allah sedang menulis rencana pertemuan yang telah ditunda selama bertahun-tahun. Pertemuan yang akan menghapus air mata penyesalan dan menggantinya dengan pelukan penuh cinta dan iman. Udara Mekah terasa berbeda, hangat tapi menenangkan, seperti pelukan yang menyejukkan jiwa. Maria dan Clara berdiri di depan Masjidil Haram. Mata mereka basah melihat Ka'bah yang megah berdiri di tengah lautan manusia. Setelah bertahun-tahun berjuang, akhirnya Allah memberi mereka kesempatan menunaikan umrah. Langkah mereka pelan, penuh haru. Setiap detik terasa seperti mimpi. "Kak," bisik Clara sambil menggenggam tangan Maria erat-erat. "Aku tak percaya kita benar-benar di sini. Tempat yang dulu hanya kita lihat di televisi." Maria menatap Ka'bah dengan mata bergetar. Allah Maha mendengar. "Dik, semua doa kita, satu persatu mulai dikabulkan." Tangisan bahagia mewarnai wajah mereka berdua. Setiap langkah menuju Ka'bah seperti menghapus semua luka masa lalu, malam pengusiran, kesepian, dan air mata yang dulu mereka tahan dalam sepi. Kini, mereka berdiri di tempat suci, memohon ampun dan bersyukur karena Allah telah menjaga mereka hingga sejauh ini. Sementara itu, di sisi lain Masjidil Haram,
Seorang pria tua berkulit sawo matang berjalan perlahan menggunakan tongkat. Jubah putihnya sederhana, tapi wajahnya bersinar penuh ketenangan. Ia adalah Yusuf, nama baru bagi Yohanes, ayah yang dulu mengusir dua putrinya karena iman. Kini, ia datang ke Tanah Suci untuk memohon ampun atas dosa masa lalunya dan menghapus luka yang ia ciptakan sendiri. Yusuf menatap Ka'bah dari kejauhan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ya Allah, doanya lirih. Dulu aku buta oleh kesombongan. Aku menolak kebenaran, bahkan dari darah dagingku sendiri. Jika engkau berkenan, pertemukan aku dengan anak-anakku, walau hanya sebentar, agar aku bisa meminta maaf sebelum engkau panggil aku pulang. Hari-hari ibadah berjalan penuh kedamaian. Maria dan Clara menjalani setiap ritual dengan khusyuk, tawaf, sa'i, dan doa-doa panjang yang mereka panjatkan dengan hati penuh syukur. Tapi di dalam doa mereka, satu nama masih terus mereka sebut, Ayah. Setiap kali mereka memandang ke langit Mekah yang biru, doa itu terulang dengan tulus. Ya Allah, jika ayah kami masih hidup, lembutkanlah hatinya dan pertemukan kami lagi di jalan-Mu. Allah mendengar doa itu dengan cara yang tak pernah mereka sangka. Suatu pagi, di area Masjidil Haram yang ramai, Clara berjalan sendirian menuju tempat wudhu setelah salat duha. Di antara ribuan jamaah, matanya tertuju pada sosok lelaki tua yang sedang duduk di kursi roda di bawah payung besar. Wajahnya tampak asing, tapi ada sesuatu yang membuat jantung Clara berdetak cepat. Mata itu, tatapan lembut yang dulu menatapnya saat ia masih kecil. Ia memperlambat langkah, menatap lebih saksama. Pria tua itu tengah berzikir pelan. Tasbih berputar di tangannya. Lalu angin bertiup pelan, mengangkat sedikit sorban putihnya, menampakkan bekas luka kecil di pelipis kanan, luka yang sangat dikenalnya. Clara menutup mulutnya. Air matanya menetes tanpa sadar. Itu, Ayah, bisiknya. Ia tak berpikir panjang. Dengan langkah gemetar, ia mendekati pria itu. Ayah? Suaranya lirih, hampir tak keluar. Pria itu menoleh perlahan. Saat pandangan mereka bertemu, dunia seakan berhenti berputar. Yusuf terpaku. Di hadapannya berdiri seorang perempuan berhijab putih. Wajahnya bersinar lembut, sangat mirip dengan seseorang yang selama ini ia rindukan dalam doa. Clara. Suaranya bergetar. Begitu nama itu disebut, tangis pun pecah. Clara berlari memeluk ayahnya erat-erat. Ayah, ini Clara. Ayah, ini benar Clara. Yusuf menangis keras. Tubuhnya bergetar hebat. Ya Allah, Kau kabulkan doaku. Kau temukan aku dengan anakku. Maria yang melihat dari kejauhan segera berlari mendekat. Tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ketika ia sampai di sana, ia langsung berlutut dan memeluk keduanya. Tangisan tiga jiwa itu pecah di tengah keramaian jamaah yang berlalu lalang. Banyak yang berhenti sejenak, terharu melihat pemandangan itu. Pertemuan keluarga yang dipersatukan kembali oleh iman. Maafkan ayah, ucap Yusuf di antara isak tangis. Ayah dulu bodoh. Ayah buta oleh amarah dan ego. Ayah mengusir kalian padahal kalian hanya ingin mendekat pada Tuhan. Selama ini ayah menyesal. Setiap malam ayah berdoa agar Allah memberi kesempatan ini. Maria memeluk tangan ayahnya sambil menangis. Ayah, kami sudah memaafkan sejak lama. Kami tidak pernah membenci ayah. Setiap sujud kami, selalu kami sebut nama ayah agar diberi hidayah. Yusuf mengusap kepala kedua putrinya. Dan doa itu Allah kabulkan. Nak, ayah kini sudah memeluk Islam. Nama ayah sekarang Yusuf. Clara tersentak, menatap ayahnya dengan mata berbinar. Ayah, sudah masuk Islam. Yusuf mengangguk sambil tersenyum. Air matanya menetes lagi. Iya, nak, Allah menuntunku lewat rasa bersalahku. Aku membaca kembali kitab yang dulu ku kenal. Dan ternyata kebenaran yang kalian temukan memang ada di sana. Ayah akhirnya bersyahadat. Aku ingin mati dalam iman yang sama dengan kalian. Suasana di sekitar mereka terasa syahdu.
Maria menatap Ka'bah sambil menahan tangis haru. Ya Allah, Engkau Maha Penyayang. Engkau satukan kami kembali di rumah-Mu yang suci. Hari itu, 3 jiwa yang dulu terpisah karena keyakinan kini bersatu dalam pelukan dan air mata kebahagiaan. Tak ada lagi amarah, tak ada lagi penolakan, hanya kasih sayang yang lahir dari keimanan yang sama. Selama beberapa hari berikutnya, mereka bertiga menjalani ibadah bersama. Yusuf memegang tangan kedua putrinya saat tawaf. Setiap langkahnya penuh penyesalan dan rasa syukur. Inilah putri-putriku, katanya lirih di depan Ka'bah. Mereka yang dulu aku usir karena mencari kebenaran, kini menuntunku kembali pada jalan Tuhan. Maria menatap ayahnya dengan senyum haru. Ayah, jangan sesali masa lalu. Allah sudah menulis semuanya dengan indah. Mungkin memang harus lewat luka dulu agar kita bisa mengenal makna iman. Clara menambahkan dengan mata berkaca-kaca, kita bukan lagi keluarga karena darah saja, tapi juga karena iman. Hari terakhir mereka di Mekah diisi dengan doa bersama di depan Ka'bah. Yusuf memimpin doa dengan suara bergetar. Ya Allah, Engkau yang mempertemukan kami di dunia ini, pertemukanlah kami pula di surga-Mu nanti. Ampuni dosa-dosa kami, terutama dosaku sebagai seorang ayah yang pernah melukai anak-anaknya. Jadikan pertemuan ini bukti kasih dan kuasa-Mu. Maria dan Clara mengaminkan sambil menangis terseduh. Mereka bertiga berpelukan erat di bawah langit Mekah, dikelilingi ribuan jamaah yang bersujud. Malamnya, saat mereka duduk di balkon hotel memandangi Ka'bah dari kejauhan, Yusuf berkata lirih, "Kini ayah tahu, kebenaran tidak bisa dipaksakan, tapi juga tidak bisa dibungkam. Kalian berdua adalah bukti hidup bahwa cahaya Allah akan selalu menemukan jalannya, meski tertutup oleh dinding kebencian." Maria menggenggam tangan ayahnya, menatapnya penuh kasih. Ayah sudah sampai pada tujuan yang selama ini kami doakan. Itu sudah lebih dari cukup. Yusuf menatap langit Mekah yang dipenuhi bintang, lalu tersenyum. Dulu aku kehilangan 2 anak demi mempertahankan ego. Tapi Allah mengembalikannya dengan iman. Tidak ada karunia yang lebih indah dari itu. Di bawah sinar lembut bulan Mekah malam itu, 3 hati yang dulu tercerai kini bersatu dalam damai. Doa yang dipanjatkan selama bertahun-tahun akhirnya terjawab. Dan kisah mereka menjadi saksi bahwa tak ada jarak yang terlalu jauh bagi kasih Allah untuk mempertemukan kembali hati-hati yang pernah tercerai karena kebenaran. Hari terakhir di Mekah terasa begitu berat bagi Maria dan Clara. Setelah bertahun-tahun hidup dalam penantian dan luka, kini mereka harus berpisah dengan tempat yang menjadi saksi keajaiban hidup mereka. Tempat di mana Allah mempertemukan kembali cinta yang sempat terputus antara ayah dan anak. Di kamar hotel yang menghadap langsung ke Masjidil Haram, Yusuf duduk di kursi roda sambil menatap Ka'bah yang perlahan terlihat redup di balik cahaya senja. Wajahnya tampak damai. Berbeda dari dulu. Kini tak ada lagi gurat keras atau amarah. Hanya ketenangan dan rasa syukur. Ayah, panggil Maria lembut sambil membawa secangkir air zam-zam. Minum dulu. Yah, besok pagi kita pulang ke Indonesia. Yusuf tersenyum, menerima air itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, Nak. Tapi, hati ayah rasanya belum ingin meninggalkan tempat ini. Di sini, ayah menemukan kembali diri ayah. Ayah menemukan Allah. Dan ayah menemukan kalian. Clara duduk di samping ayahnya, menunduk. Kami juga tidak ingin pulang. Yah, rasanya baru kemarin ayah memeluk kami di depan Ka'bah. Kami masih ingin di sini, bersama ayah. Yusuf menatap kedua putrinya satu persatu, lalu tersenyum lembut. Allah Maha Tahu isi hati kita. Nak, kadang perpisahan di dunia hanyalah cara agar kita lebih merindukan pertemuan abadi di surga nanti. Kata-kata itu membuat Maria dan Clara saling pandang, lalu menitikkan air mata. Entah mengapa, malam itu terasa berbeda. Hening, lembut. Seakan ada tanda bahwa sesuatu akan berubah. Setelah menunaikan salat Isya bersama, Yusuf duduk lama di sajadahnya. Ia menunduk, berzikir dengan tenang, sementara kedua putrinya sudah tertidur lelah di ranjang.
Dalam keheningan malam, Yusuf berdoa pelan. Ya Allah, Engkau telah mengizinkan aku bertemu kembali dengan anak-anakku setelah 12 tahun penyesalan. Engkau telah memberi hidayah dan ampunan. Jika Engkau berkehendak memanggilku, panggillah aku di tempat ini, dalam keadaan suci dan penuh cintamu. Pagi harinya, Clara terbangun karena cahaya matahari menembus tirai jendela. Ia melihat ayahnya masih di atas sajadah, bersandar di dinding. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Clara mendekat, memanggil pelan. Ayah, waktunya sarapan. Tak ada jawaban. Maria yang baru bangun ikut menatap ayahnya. Tubuhnya terasa gemetar saat menyentuh tangan sang ayah. Dingin. Nafasnya sudah tiada. Maria, Clara bergetar. Ayah, ayah sudah pergi. Jeritan lirih terdengar, namun bukan tangisan putus asa. Maria memeluk tubuh ayahnya sambil menangis di dada yang kini tak lagi berdetak. Ayah pergi dengan tenang. Setelah Allah mempertemukan kita kembali, ucapnya pelan. Petugas hotel datang membantu, dan dokter memastikan Yusuf meninggal dunia dalam keadaan sujud, setelah menunaikan salat malam terakhirnya. Di dalam sakunya ditemukan selembar kertas kecil bertuliskan tulisan tangannya sendiri. Jika aku dipanggil Allah di tanah suci ini, jangan tangisi aku. Aku telah mendapatkan akhir yang paling indah. Doakan agar aku dikumpulkan lagi bersama kalian di surga. Air mata mengalir deras dari wajah kedua anaknya. Namun di balik duka itu, ada ketenangan luar biasa. Allah telah mengizinkan ayah mereka berpulang di tanah haram, setelah taubatnya diterima dan kasihnya dipulihkan. Jenazah Yusuf dimakamkan di pemakaman Ala, tak jauh dari tempat para sahabat Rasul dimakamkan. Maria dan Clara mengiringi proses itu dengan langkah pelan, sementara air mata mereka jatuh tanpa henti. Tapi di balik tangisan itu, hati mereka berbisik penuh syukur. Yah, kata Maria pelan di depan pusara ayahnya, Engkau tak hanya ayah kami di dunia, tapi juga guru iman kami. Dari kerasnya hatimu, kami belajar sabar. Dari penyesalanmu, kami belajar memaafkan. Dan dari akhir hidupmu, kami belajar arti cinta sejati, cinta karena Allah. Clara menyambung dengan suara serak. Kami janji, ayah, kami akan terus melanjutkan perjuangan ini. Kami akan menjadi cahaya Islam bagi banyak orang, sebagaimana ayah telah menjadi cahaya terakhir dalam hidup kami. Mereka berdua menatap nisan bertuliskan nama baru ayahnya, Yusuf bin Abdullah. Tak ada lagi Yohanes. Tak ada lagi masa lalu kelam. Yang tersisa hanya kisah indah tentang hidayah, maaf, dan cinta yang disempurnakan oleh iman. Setelah kembali ke Indonesia, Maria dan Clara memutuskan untuk mendirikan yayasan kecil bernama Rumah Yusuf, tempat pembinaan bagi para mualaf perempuan yang diusir oleh keluarganya. Mereka tahu betapa pedihnya kehilangan keluarga karena memilih iman, dan kini mereka ingin memastikan tak ada lagi yang harus menjalani kesepian seperti mereka dulu. Rumah Yusuf berkembang dengan cepat. Banyak mualaf datang mencari tempat tinggal dan bimbingan. Maria mengajar Al-Quran, sementara Clara mengelola dana sosial. Di setiap sudut rumah itu, mereka menempelkan kaligrafi ayat dari surah Al-Baqarah. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki menuju jalan yang lurus. Suatu hari, seorang perempuan muda datang menangis di depan gerbang yayasan. Ia baru saja diusir oleh keluarganya karena memeluk Islam. Maria menenangkannya dan memeluknya erat. Kau tidak sendiri, nak, ucapnya lembut. Kami juga pernah melewati jalan itu. Tapi percayalah, di ujung luka itu, ada pelukan Allah yang sangat hangat. Perempuan itu terisak dan berkata, apakah Allah benar akan mengganti semua yang hilang, Bu? Clara tersenyum sambil menatap langit. Allah tidak hanya mengganti, tapi memberi jauh lebih indah dari yang kita harapkan. Kami kehilangan keluarga, tapi Allah memberi kami umrah, memberi kami ayah yang akhirnya beriman, dan memberi kami rumah ini untuk menolong orang lain. Mendengar itu, perempuan muda itu menangis sambil mengucap syahadat. Maria menatap ke arah dinding yayasan, di mana tergantung foto ayah mereka saat tawaf di Mekah. Lihat, Yah.
bisiknya dalam hati. Cahaya yang ayah nyalakan tak padam. Ia terus hidup di setiap jiwa yang menemukan kebenaran. Malamnya, setelah salat Isya, Maria dan Clara duduk di beranda yayasan. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah. Langit tampak penuh bintang, mengingatkan mereka pada malam di Mekah saat ayah berkata, perpisahan di dunia hanyalah cara Allah mempersiapkan pertemuan abadi. Clara menyandarkan kepala di bahu kakaknya. Kak, kalau nanti kita sudah tua, aku ingin dimakamkan dekat ayah. Maria tersenyum haru. Kita akan bertemu di tempat yang lebih indah dari itu. Di surga. Bersama ayah. Mereka berdua menatap langit. Dan entah kenapa malam itu bintang-bintang tampak lebih terang dari biasanya. Seolah langit ikut tersenyum menyaksikan dua anak perempuan yang mengubah luka menjadi ladang pahala. Dan menjadikan kehilangan sebagai sumber kekuatan untuk menebar cahaya. Kisah mereka bukan hanya tentang keislaman, tapi tentang cinta yang disucikan oleh maaf dan pengorbanan. Dan di setiap langkah mereka, selalu ada satu keyakinan yang sama, bahwa hidayah adalah anugerah paling indah, dan cinta karena Allah adalah takdir paling sempurna.